Sampai suara tadi tuh hilang. Dan Mbak Sari konsentrasinya itu meskipun matanya ngelihatnya ke atas, ke arah bulan, telinganya dan indera-indera yang lain itu fokusnya ya ke suara yang ada di belakangnya itu. Suara tadi udah hilang. Dan tiba-tiba Mbak Sari tuh ngedengar ada bunyi dari arah cangkirnya. Klenting gitu. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita lagi, kali ini datang dari salah satu kawan subscriber, namanya Mbak Sari di salah satu kota di Jawa Tengah. Ya sebut aja Semarang begitu. Dan kejadian yang pernah dialami sama Mbak Sari itu adalah sewaktu dia masih SMA dan kejadiannya itu di rumah neneknya di daerah Solo sana. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, ceritanya waktu itu Mbak Sari itu lagi SMA dan memang lagi libur panjang. Mbak Sari beserta keluarganya nengokin neneknya. Memang udah kayak rutinitas dari tahun ke tahun. Kalau lagi libur panjang, memang ada waktu disediakan untuk nengok ke kakek neneknya tuh di daerah Solo sana. Cuman ada bedanya tahun ini. Jadi dulu buliknya atau tantenya Mbak Sari itu kan belum menikah dulu. Cuma tahun ini karena tantenya udah menikah dan suaminya tantenya sementara itu tinggal di rumah kakek neneknya di situ. Jadi ya itulah hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, justru di sesuatu yang berbeda kali ini Mbak Sari juga mengalami sesuatu yang berbeda dan sesuatu itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan ya hal-hal klinik atau ya pengalaman horor seperti itu. Singkat cerita, Mbak Sari, adiknya sama Mbak Sari itu anak pertama, adiknya bapak ibunya itu berangkat ke Solo sana. Ketemu sama kakek neneknya, wah seneng banget gitu. Meskipun sebenarnya setahun itu 2 kali. Kalau misal lebaran sama ya, kalau misal libur panjang seperti itulah. Pokoknya disesuaikan biasanya tuh 2 kali setahun. Minimal 2 kali. Kesana ketemu sama kakek neneknya udah seneng banget dong. Ketemu sama tantenya juga seneng. Ketemu sama omnya, suaminya tantenya itu juga seneng gitu. Dan suaminya tantenya itu termasuk salah satu orang ya penggiat budaya begitu, budaya pewayangan seperti itulah. Dan memang ada sesuatu yang menarik di sana, di mana Mbak Sari itu juga sebenarnya suka dengan sesuatu yang berbau Jawa-Jawa seperti itu. Nah, karena ya ada kebetulan tadi Mbak Sari seneng, kakak iparnya juga seneng, mas iparnya gitu ya. Jadi ya mereka tuh sering ngobrol gitu, nanya-nanya, oh mas gini gitu. Yang pertanyaannya juga nggak dijelasin secara detail seperti apa, tapi lebih ke itu tadi, ke pewayangan, ke ke alat musiknya, ke gamelannya, ke budayanya seperti itu. Jadi nyambung aja. Itu adalah salah satu hal yang bikin akrab Mbak Sari itu sama om iparnya, bukan kakak ipar tadi ya, om ipar ya berarti.
ya bukan ada om ipar, omnya gitulah, bingung sendiri pokoknya sama omnya tuh jadinya seperti itu. Nah, di tengah-tengah kondisi yang berbeda seperti itu, justru di sanalah awal mulanya gitu. Suatu malam, jadi begini, di rumah kakek neneknya itu termasuk gede rumahnya gitu. Rumah udah tua dan besar. Di sana itu banyak ruangan. Kalau rumah utamanya sih nggak terlalu banyak ruangannya. Cuman ya ruang depan, ruang tamu, ruang tengah, sama ada kamar 2 begitu. Ke belakang lagi ke sana itu dibangun lagi, jadi ada beberapa ruangan-ruangan baru yang sebenarnya nggak baru juga, udah berpuluh-puluh tahun. Nah, sebelumnya dulu banget sewaktu si tantenya belum menikah, ruangan-ruangan itu tuh masih banyak yang kosong. Memang dipakai untuk misal ada yang datang ke situ liburan, ya mereka tidurnya di sana gitu. Dan sementara kali ini di situ tuh ada beberapa kamar yang udah nggak bisa dipakai lagi buat tempat istirahat, karena kamar itu udah diisi dengan perkakas atau benda-bendanya dari omnya itu gitu. Banyak ada alat musik juga, ada wayang-wayang juga, ada banyak keris juga di sana gitu. Jadi ya itu nggak masalah, karena biasanya keluarganya Mbak Sari kalau ke situ ya tidurnya di ruang tengah juga, di rumah utama, bukan di bagian belakang sana. Nah, dengan kondisi seperti itu, kan ya itu adalah hal sesuatu yang sangat menarik. Mbak Sari juga meminati bidang itu gitu. Sering kesana nengokin gitu kan, sambil dijelasin sama omnya tadi, oh ini tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dijelasin, nyimak gitu ya. Semua benda di situ tuh menarik, dari wayangnya, dari kerisnya, dari gamelannya, itu semuanya menarik. Bahkan Mbak Sari itu katanya merasa kalau benda-benda itu tuh sebenarnya hidup gitu. Hidup dalam tanda kutip ya, meskipun itu benda mati, itu ngerasanya Mbak Sari sepertinya ada sesuatu yang tinggal atau menghuni benda-benda tadi itu, yang tak mungkin jin atau apa gitu. Itu yang dirasa sama Mbak Sari, cuma perasaannya tuh seperti itu. Dan malam pertama mereka tidur di sana, Mbak Sari dan keluarga. Mbak Sari kan tidur di ruang tengah. Sekitar jam 10 malam, yang lain udah pada tidur semua di tengah. Kakek neneknya juga, om sama tantenya juga udah nggak kelihatan lagi. Nah, di situ Mbak Sari tuh ngedenger kok ada, waktu itu belum tahu ya kalau omnya udah tidur atau belum. Jadi awalnya begini, Mbak Sari belum tidur, baru mau tidur begitu kok tiba-tiba ngedenger ada suara gamelan gitu, ada suara alat musik Jawa yang dimainkan. Maininya pun kayak orang latihan, putus-putus gitu ya, nggak enak langsung enak begitu enggak, tapi kayak sebentar berhenti lagi, sebentar berhenti lagi, putus. Ini siapa ya yang mainin ya? Apa om lagi mainin atau gimana? Soalnya dari tadi siang aku tuh penasaran banget, aku pengen lihat banget gimana sih gamelan itu dimaininnya gitu. Aku pengen belajar. Ngedengar suara tadi, suara yang sepertinya dari bangunan belakang sana, di kamar-kamar atau di ruangan-ruangan itu, Mbak Sari pun yakin waktu itu menebak ini pasti dari ruangan gamelan, dan di sana pasti itu om yang lagi mainin. Mbak Sari pun berpikir ya, aku mau ke sana enggak ya? Tapi udah malam, udah jam 10 gitu. Takut juga, ke belakang kan gelap gitu. Tapi enggak apa-apa, di sana pasti ada om gitu kan. Akhirnya Mbak Sari pun bangun. Dia sempet bangun, duduk lagi, ke sana enggak ya? Kayak gitu, sempet ada kebingungan. Tapi ya udah dipaksain. Mbak Sari pun udah, aku mau lihat, penasaran, ini kayaknya om juga lagi belajar kayak. Mbak Sari pun bangun ke sana, ke belakang. Jalan pelan-pelan, satu demi satu gitu, satu persatu pintunya dibukain karena ada beberapa pintu di sana. Dibukain pintu yang kedua, nah lebih tepatnya pintu yang kedua jegrek langsung ke bangunan yang baru itu, di mana di tengahnya itu ada halaman kosong yang yaitu multifungsi lah, bisa dipakai buat jemuran, bisa buat apa aja pokoknya di sana. Itu lebih ke taman begitu ya. Sementara di sini ya di sekelilingnya itu kayak kamar-kamar begitu. Nah, salah satunya ruang gamelan itu ada di pojok sana, yang memang ruangannya itu paling besar.
Mbak Sari pun telinganya tertujunya ke sana. Dilihatin gitu kan, dari pintu yang kedua tadi begitu jegrek buka, Mbak Sari nongol gitu. Dilihatin, loh kok ruangannya gelap gitu. Emang belajarnya gelap-gelapan kayak gitu. Pintunya memang kebuka dan di sana memang ada jendela-jendela kaca begitu, tapi kan ketutup korden. Nah, dari situ kalau misal dari dalam dinyalain kan kelihatan lampunya, oh nyala terang. Sementara ini di ruangan tadi itu benar-benar gelap banget, dan di pintu yang terbuka itu juga gelap gitu. Artinya, wah, si Om ini belajarnya gelap-gelapan begini gitu. Apa biar lebih, lebih menjiwai atau gimana gitu. Tapi ya aku penasaran. Aku mau ke sana, aku mau coba nengokin gitu. Akhirnya Mbak Sari pun jalan pelan-pelan gitu ya, antara ragu mau nengokin atau enggak gitu. Soalnya ada rasa ketakutan juga, alasannya itulah. Sebelumnya Mbak Sari tuh berpikir, ngerasa kalau benda-benda itu tuh ada sesuatunya gitu. Jadi agak ya timbul keraguan malam itu, tapi ya itu dipaksain. Udah, aku mau ngeliat, Om lagi latihan. Positive thinkingnya itu adalah Omnya tadi lagi latihan atau lagi nyetel atau lagi apa begitu ya. Kesana jalan pelan-pelan, giliran udah deket gitu kan, coba ngelihat dari celah pintu. Tetep aja di sana nggak kelihatan di dalamnya itu ada apaan. Sampai akhirnya Mbak Sari tuh bener-bener deket banget, dan tepat mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 2 meter. 2 meter dari arah pintu yang terbuka itu, di ruang gamelan itu, tiba-tiba Mbak Sari, ini pintu ya, Mbak Sari itu ngelihat ada sesuatu yang begini nih. Set megang dari pintunya begini, mau ngebuka lebih lebar lagi pintu tadi. Dan sesuatu itu sayangnya adalah sesuatu yang bikin Mbak Sari ketakutan. Yang dilihat Mbak Sari itu adalah tangan, jari-jari yang ukurannya itu lebih panjang dari jari-jari orang normal. Tangannya warnanya hitam semua, jari-jarinya panjang. Dia berusaha ngebuka pintu begini. Di situ Mbak Sari kan dia kaget, astagfirullahaladzim, langsung nggak ambil pusing, langsung balik badan ke sana, masuk lagi ke dalam ruangan. Pintunya pun lupa ditutup, dan sewaktu dia masuk, aku mau tutup pintu lagi, sempet nengok begini, tapi untungnya di sana nggak ada apa-apa, langsung ditutup grup. Balik lagi ke rombongan tidur tadi ya, keluarganya. Di sana Mbak Sari masih ketakutan. Dia berpikir gitu, itu apa ya, dari ruangan gamelan kok ada tangan seperti itu? Itu tangannya siapa? Tangannya Om nggak mungkin. Apa karena gelap jadi pandanganku jadi kabur? Itu efek dari bayangan kah atau apa? Jadi jarinya terlihat lebih panjang, atau itu memang jari panjang beneran gitu? Atau jarinya makhluk-makhluk, atau salah satu makhluk penghuni di ruangan itu, penghuni gamelan-gamelan itu, atau apa? Bener-bener Mbak Sari itu nggak ngerti, nggak ada jawaban. Yang ada itu cuma dia, udah aku takut ngelihat itu. Udah malam itu akhirnya Mbak Sari pun tertidur. Keesokan paginya rasanya pengen banget ngomongin hal itu ke Omnya. Tapi lagi-lagi enggak, cuman gitu doang gitu. Pas kejadian rasanya tuh takutnya bener-bener. Cuman setelah udah pagi, udah rame orang pada hidup gitu, maksudnya pada melek. Di situ Mbak Sari jadi berpikir rasa takutnya itu udah hilang, dan pengalamannya semalam itu bukan sesuatu yang menarik lagi waktu itu. Jadi Mbak Sari pun mengurungkan niatnya untuk ngomong masalah hal itu. Nah, malam keduanya, singkat cerita, hari itu biasa aja, normal-normal aja. Nah, malam harinya, malam keduanya, lagi-lagi Mbak Sari mau tidur, dan sialnya dia itu keinget kejadian kemarin. Kejadian dimana dia itu ngelihat jari-jari panjang itu bikin Mbak Sari agak susah tidur ya. Kepikiran itu apa ya, kok keinget lagi, dan terdengar lagi bunyi itu, tangtung-tangtung dari suara ruangan gamelan itu. Nah, itu bunyi lagi nih, cuma kali ini, kalau malam sebelumnya itu bunyinya sekitar jam 10 malam, ini agak telat, sekitar jam 11. Bunyi lagi,
Wah, itunya bunyi lagi, pasti lagi latihan lagi nih si Om. Tadi pagi, tadi siang rasanya aku tuh pengen negor, tapi kok jadi males gitu. Makanya aduh penasaran ya itu. Wah, jangan-jangan si Om lagi latihan lagi. Aku tuh pengen bener-bener ngedengerin gamelan itu di depan orang yang lagi main gitu. Suaranya tuh wah pasti merdu banget gitu ya. Rasa ingin tahu, rasa penasaran itu yang mendorong Mbak Sari akhirnya memberanikan diri lagi. Meskipun kemarin udah dapat pengalaman seperti itu, yang sebenarnya Mbak Sari juga masih setengah-setengah ya. Kali ini tuh bener-bener aku mau lihat, aku mau lihat, aku mau lihat. Dia pun kesana. Seperti kemarin, pelan-pelan bukain pintu satu persatu. Pintu yang kedua beral menuju ke taman dan pandangan matanya Mbak Sari itu langsung tertuju ke ruangan gamelan yang ada di sana. Dan ruangan gamelan itu lagi-lagi pintunya itu kebuka sedikit. Cuman bedanya kali ini ruangan tadi itu agak terang, tapi terangnya itu bukan terang dari lampu. Ada sedikit goyangan-goyangan begini dari bayangan benda-benda yang ada di dalam sana. Kemungkinan itu penerangannya ya entah dari lilin atau lampu minyak atau apapun. Yang jelas itu api yang bergerak-gerak begini gitu. Mbak Sari pun, wah ada lampunya sekarang gitu. Aku kesana. Tapi semoga nggak ada jari yang kemarin gitu. Nah pas kesana udah deket, masih agak jauh dari yang kemarin. Kalau kemarin kan berapa meter doang gitu ya. Nah ini tuh lebih jauh, mungkin sekitar 3 atau 4 meter. Mbak Sari tuh manggil, Om lagi latihan ya katanya. Kayak gitu. Om lagi latihan Om. Gak ada suara apa-apa di sana. Dan Mbak Sari pun mendekat gitu ya. Mungkin suaraku gak kedengeran. Om lagi latihan ya Om. Tetap aja nggak ada jawaban gitu. Udah terlanjur deket, udah di depan pintu dan Mbak Sari di sana ngelihat di dalam itu terang. Meskipun terangnya terang api, Mbak Sari pun memberanikan diri ngebuka pintu begini, jegrek gitu. Begitu kelihatan begini, Mbak Sari tuh ngelihat ada sosok lagi duduk di sana. Yang awalnya Mbak Sari kira itu adalah omnya. Dibuka begini, jegrek. Ada sesuatu ya. Karena gelap nggak terlalu jelas, jadi sesuatu itu posisinya ini sumber cahayanya ya, entah lilin atau apa, pokoknya api. Mbak Sari tuh nggak sempat ngelihat detail ke sana, ketutup sama si orang ini. Orang ini ngadepnya ke lampu, nah Mbak Sari itu posisinya di belakangnya. Jadi kan yang kelihatan itu siluet, nggak terlalu jelas. Mbak Sari mau manggil lagi, setelah melihat itu ragu karena dilihat dari badannya, loh ini kok kayak badan perempuan gitu, kok kayak badan perempuan begini. Dan dia itu pakai bajunya itu baju kayak sinden-sinden seperti itu loh, lengkap dengan ininya. Setelah diperhatikan bagian kepalanya itu ya ada tusuk konde, ada pernak-perniknya kayak gitu, ada aksesorisnya banyak. Mbak Sari kan makin bingung, lah ini Mbak Ina Tante Ina, nama tantenya tuh Ina. Ini Tante Ina, tapi apa iya ini Tante Ina gitu, Tante, Om, ditengokin omnya tuh nggak ada. Di situ cuma ada perempuan tadi. Om, Tante gitu, Tante dipanggilin kan. Setelah manggilin omnya, nggak ada sautan, dicariin kesana kemari, nggak ada yang namanya omnya itu tadi. Yang ada cuma sosok perempuan itu, dipanggilnya tuh Tante gitu. Tante gitu. Kok diem aja gitu. Tante gitu. Nah setelah itu si tante tadi tuh nengok begini loh. Si perempuan itu nengok ke arahnya Mbak Sari yang lagi berdiri di pintu yang belum terbuka sempurna itu. Berdiri di sana nengok begini begitu, kelihatan di sana. Kelihatan dari pokoknya kelihatannya sih nggak sempurna jreng begitu, enggak. Tapi dari pantulan cahaya yang ada di sana, Mbak Sari itu ngelihat kalau sosok perempuan itu adalah sosok perempuan tua. Sosok perempuan yang udah reot, bener-bener orang yang udah sepuh banget. Dan sewaktu nengok perempuan tadi tuh mungkin posisinya tuh begini awalnya, megangin lututnya karena duduk
duduk apa sih kayak gitu. Pokoknya duduknya perempuan yang duduk di atas kakinya begitu. Nah, saat nengok begini, perempuan itu kan tangannya nyanggak badan gitu ya. Nyanggak badan begini ke samping sambil nengok pelan. Di situ Mbak Sari kaget lagi ketika ngelihat tangannya. Ternyata yang Mbak Sari lihat kemarin, yang ada di pintu, yang begini, yang jarinya panjang-panjang banget itu, adalah tangan perempuan itu. Dari situ Mbak Sari langsung balik badan dan dia langsung cabut balik lagi ke ruangan tengah di mana keluarganya tidur. Setelah itu udah aku langsung tutup begini. Nah, waktu itu kan ada suara gerubak-gerubuk kayak gitu ya. Gerubak-gerubuk masuk ke ruang ini, pokoknya ke pintu-pintu itu langsung dibrak-brak. Akhirnya kan beberapa orang di sana bangun, termasuk kakek neneknya juga bangun. Dok, kamu kenapa? Dok, pertama bapak ibunya, Sari kamu dari mana gitu? Dari agak bingung jawabnya. Dari toilet pak katanya. Oh dari toilet, oh ya udah kok lari-lari begitu, takut ya katanya. Iya pak. Maaf tadi videonya sempat keputus gara-gara ada tamu gitu. Suaranya cukup keras dan akhirnya masuk, jadi harus di-cut dulu. Nah, lanjut lagi ke tadi. Kalau nggak salah sampai ke kamu takut gitu ya. Kamu takut? Iya Pak, Mbak Sari pun mengakui seperti itu. Setelah itu baru kakek neneknya itu datang. Kamu kenapa Nduk? Gitu. Nggak apa-apa kek, punya jawabnya. Kayak gitulah, pada bangun semua, termasuk omnya sama tantenya itu datang ke sana. Ada apa sih nanya-nanya kan. Kok ribet banget, kayaknya ada suara ini, ada orang-orang lari tadi gitu. Nah di situ Mbak Sari, itu tadi aku om, tadi aku tante gitu. Tadi ke kamar mandi, cuman karena takut jadi aku lari terus nabrak pintu. Udah cuman ya berusaha menutupi gitu apa yang terjadi malam itu. Nah setelah itu mereka pun kembali ke tempat masing-masing pada melanjutkan istirahat. Termasuk Mbak Sari yang melanjutkan istirahat juga setelah beberapa jam gitu ya, matanya cuman kelap-kelip doang, nggak bisa tidur, susah mikirin apa yang baru aja dilihat sama dia. Bener-bener sesuatu yang mungkin ini adalah kali pertamanya Mbak Sari melihat seperti itu. Sesuatu yang benar-benar aneh dan sesuatu itu adalah sesuatu yang serem gitu. Mbak Sari juga nggak ngerti ini siapa, ini apa gitu, dan apa hubungannya dengan semuanya itu. Liburan kali ini itu benar-benar diisi dengan perasaan atau ya hal penasaran gitu terhadap apa yang pernah dialami sama Mbak Sari di rumah kakek neneknya. Sebelumnya tuh nggak pernah terjadi apa-apa. Baru kali ini, dan malam-malam selanjutnya Mbak Sari itu udah bener-bener kapok. Meskipun dia masih ngedenger suara gamelan dari ruang gamelan itu sesekali bunyi, tapi Mbak Sari udah, aku nggak mau kesana lagi itu. Aku udah kapok, aku nggak mau ngeliat itu lagi. Dan ada hal-hal kecil yang diperhatikan sama Mbak Sari. Hal yang menurut Mbak Sari juga agak sedikit aneh. Pertama sih awalnya nggak nyadar ya. Jadi Mbak Sari itu kan suka bikin teh tapi yang pakai gelas besar gitu. Suka bikin teh kalau pagi terus dibawa ke arah taman, ditaruh di sana, ditaruh dulu biasanya cetrak. Terus Mbak Sarinya ngapain. Kalau udah selesai baru Mbak Sarinya ke situ buat ngeteh pagi-pagi. Sering banget tehnya itu entah kenapa ya, tapi kecurigaan ini tuh awalnya nggak dia sadari. Awalnya biasa-biasa aja, setelah sekali dua kali dia baru nyadar. Perasaan aku bikin teh, nyadarnya tuh begini. Dia ngerasa bikin tehnya tuh kurang banyak gitu. Di awalnya, makanya aku tambahin lagi, kemarin kok kayaknya sedikit banget. Ditaruh di sana lagi ya. Nah di situ baru nyadar. Ini teh kayaknya ada yang minum deh gitu. Akhirnya Mbak Sari kan nanya-nanya. Bu, sama nanya adiknya, tadi minum teh aku yang di sana ya? Enggak ada yang minum teh kamu, buru-buru. Orang kita bikin sendiri kok, katanya kayak gitu. Udah makin bingung kan. Lah terus yang minum tehku siapa? Apa aku lupa ya? Udah aku cecep atau gimana? Tapi ya udahlah, bodo amat gitu waktu itu. Hari-hari selanjutnya pun sama, Mbak Sari nak bikin teh lagi, dan kali ini tuh udah ada upaya buat ngetes.
ini kurang nggak ya, ini kurang nggak ya. Akhirnya sama dilakuin, ditaruh di sana lagi. Mbak Sari pun biasa melakukan aktivitasnya, tapi pikiran masalah tehnya itu udah hilang waktu itu. Ketika dia balik ke sana lagi, dan bener aja, tehnya itu udah berkurang. Berkurangnya tuh nggak banyak ya, di gelas yang besar, katanya kisaran sekitar 1 cm segitu doang. Oh, jadi memang nggak terlalu kentara, tapi kalau dipikir-pikir ya kelihatan juga gitu. Dan di situ Mbak Sari yakin, wah beneran ini teh tuh ada sesuatu yang minum gitu. Kayaknya ada yang minum tehku, aku nggak mau minum ah. Langsung pikirannya Mbak Sari itu tertuju ke sosok yang dia temui di ruang gamelan itu. Jangan-jangan diminum sama si nenek-nenek itu lagi gitu. Ah, enggak, aku mau bikin lagi. Akhirnya dibuang teh tadi. Mbak Sari pun bikin lagi dan memang langsung diminum di sana. Ya setelah itu nggak ada apa-apa. Kemudian di malam-malam terakhir, jadi kurang lebih Mbak Sari itu liburan ke rumah neneknya itu sekitar 10 hari. Dan waktu itu mungkin sekitar hari ke-7 lah. Pokoknya hari-hari akhir menjelang dia dan keluarga balik lagi ke Semarang. Malam hari selepas maghrib lah, mungkin masih sekitar jam 7-an. Waktu itu cuacanya itu bagus banget, lagi kayak bulan purnama begitu. Bulannya itu terang, belum sempurna tapi udah terang. Di waktu yang sesore itu, biasanya kalau purnama kan nongol terangnya itu agak maleman dikit ya. Ini tuh masih jam 7, bulan itu udah agak ke atas gitu. Jadi wah, ini kayaknya enak banget nih duduk di taman sambil ngeteh, sambil ngapain aja di situ gitu. Akhirnya Mbak Sari sama seperti biasa bikin teh. Kali ini Mbak Sari bikin tehnya tuh pakai cangkir, bukan pakai gelas besar. Dibawa ke sana. Setelah bikinin, bapak, ibunya, adiknya, kakek, neneknya semuanya dibikinin ya. Mbak Sari pun diambil, dia duduk di taman situ, ditaruh cangkirnya. Lagi asik-asik ngeliatin bulan malam itu. Ruang gamelan posisinya itu ada di di sisi kiri belakang Mbak Sari. Tiba-tiba pas lagi ngeliatin bulan, ada suara pintu terbuka. Ini masih sore loh ya. Suara dari pintu ruang gamelan itu dibuka, cekrek pelan banget. Mbak Sari ngerasa, tapi Mbak Sari nggak berani nengok. Udah bodo amat lah, dan Mbak Sari membunuh rasa takutnya itu dengan cara minum teh gitu. Diambil tehnya begini, pas dia nyadar begini, loh kok tehnya tinggal setengah. Perasaan aku belum minum tadi loh. Ini kenapa tinggal setengah begini? Siapa yang minum gitu? Penasaran. Pasti ya kayak kemarin-kemarin nih pasti nih. Pasti ada yang minum tehku katanya. Dan di situ rasa takut itu mulai muncul. Sampai Mbak Sari itu ngedengar ada suara. Sesuatu yang sepertinya lagi berjalan. Srek, srek, srek. Tapi pelan banget. Itu kayak lebih mirip kayak kerikil yang keinjak atau sesekali rumput yang keinjak begitu. Suaranya tuh lembut, serak, serak, serak gitu doang. Mbak Sari mau nengok, takut. Mau nggak nengok, tapi penasaran juga. Ini apa sebenarnya? Siapa sih yang jalan di belakangku? Apa ibu? Tapi kalau biasanya kalau keluarga datangnya tuh dari arah kanan gitu, dari arah kanan belakang. Ini datangnya dari kiri belakang, di mana di situ tuh ada ruang gamelan tadi. Didengerin terus suara itu gitu. Pelan-pelan makin deket, makin deket. Sampai suara tadi tuh hilang. Dan Mbak Sari konsentrasinya itu, meskipun matanya ngelihatnya ke atas, ke arah bulan, telinganya dan indera-indera yang lain itu fokusnya ya ke suara yang ada di belakangnya itu. Suara tadi udah hilang. Dan tiba-tiba Mbak Sari tuh ngedengar ada bunyi dari arah cangkirnya. Kelenting gitu. Kayak cangkir yang kesenggol gitu. Kesenggol dikit aja, kelenting gitu. Kok bunyi gitu, cangkirku bunyi. Binatang nih, pasti binatang nih. Dia nggak mau berpikir kalau itu adalah setan gitu. Adalah sesuatu, apalagi sosok ini ya, nenek-nenek yang ada di itu.
ruang gamelan gak mau berpikir ke arah sana. Mikirnya ini pasti binatang nih, cicak nih, apa nih, kayak gitulah. Dan Mbak Sari pun karena bunyi lagi, kelenting lagi gitu, dia pun penasaran dan berusaha nengok ke belakang begini. Dan di situ ternyata ya apa yang dilihat Mbak Sari itu adalah sesuatu yang benar-benar dia takuti gitu terjadi, dan itu memang terjadi. Mbak Sari kan duduk di kayak semen begitu ya, kayak batu bata yang di semen lah, tempat buat duduk di taman. Cangkirnya ditaruhnya di arah kiri. Begitu nengok ke belakang, di belakangnya Mbak Sari, di deket cangkirnya itu ada orang lagi jongkok di bawah gitu. Dan orang tadi itu adalah sosok yang Mbak Sari lihat sebelumnya di ruang gamelan. Itu adalah sosok nenek-nenek, adalah sosok nenek-nenek itu gitu, yang tangannya hitam banget. Dan si nenek-nenek itu juga hitam banget. Dia itu pakai kayak kebaya rapi, bagus kayak sinden, warnanya tuh hitam semua. Tangannya hitam, mukanya hitam gitu, cuman matanya doang yang warnanya putih. Dia lagi duduk di sana sambil megangin cangkirnya dengan jari-jarinya yang panjang banget seperti itu, ngeliatin Mbak Sari sambil ketawa. Mbak Sari langsung ngejerit. Dia lompat, jatuh begitu dia masuk ke dalam itu, sampai katanya ya ada beberapa luka di kakinya, di lutut. Karena itu tadi dia kesandung apa gitu, batu-batuan yang ada di taman itu. Dia langsung masuk ke dalam dan dia tuh nangis sambil ngejerit-jerit waktu itu. Ditenangin kan sama kakek, sama neneknya, sama omnya, sama tantenya. Ditenangin sama bapak ibunya semuanya, pokoknya ngumpul di sana. Nah, kamu kenapa? Ditanya begitu, Sari itu cuma enggak, cuman gitu doang, enggak bisa. Waktu itu belum bisa ngejelasin apa yang dia alami, sampai kurang lebih sekitar 15 menit kemudian Mbak Sari udah mulai agak tenang, dikasih minum air putih. Udah, kamu tenang dulu, kamu cerita dulu, kamu lihat apa? Sama bapaknya ya ditanyain seperti itu, dan semuanya tuh menyimak di situ. Pak, aku mau cerita semuanya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang aku alami selama tinggal di sini. Sebelumnya aku nggak pernah gitu. Sebelumnya aku nggak pernah ngalamin seperti ini. Ini baru pertama kali. Dari pertama kali datang ke sini, Pak. Apa? Kamu apa? Ngelihat apa? Pak, aku ngelihat sesuatu di ruang gamelan itu gitu. Nah, semua mukanya kan pada pindah ke arah omnya Mbak Sari ya. Ngelihat ke sana. Tapi yang nggak ada jawaban gitu, balik lagi ke Mbak Sari. Kamu ngelihat apaan? Aku ngelihat sosok nenek-nenek Pak di sana Pak. Akhirnya diceritain semuanya, awal dari pertama dia cuma ngelihat jari doang. Malam keduanya dia yang ngelihat ada sosok nenek-nenek yang lagi duduk di depan lilin atau apa begitu ya. Sampai yang terakhir yang tadi, kelentang-kelenting ternyata si nenek itu lagi duduk di samping dia. Nah, di situ akhirnya begini, om, semuanya jadi fokusnya ke omnya. Yan, anggap aja namanya Yan. Yan, emang apa yang terjadi sih? Ada apa sih di sana di ruang gamelan itu? Oh itu, Mas, cerita ke bapaknya Mbak Sari. Itu yang gamelan itu sebenarnya titipan dari teman saya, dari senior saya, kebetulan dari keluarganya gitu. Kebetulan beliau udah mangkat, udah meninggal. Jadi ini gamelannya sementara dititipin dulu karena di rumahnya memang lagi mau direnovasi, Mas. Oh, jadi kira-kira butuh berapa lama ya di situ? Ya nggak tahu, Mas. Ini sih udah berapa lama ya, Dek ya? Nanya ke istrinya gitu. Ada mungkin 3 atau 4 bulan kayaknya, Mas gitu. Dan wah, 3-4 bulan gitu ya. Dan harusnya kalau direnovasi rumah atau ruangan gitu harusnya udah selesai dong gitu. Iya sih harusnya udah selesai, tapi sampai sekarang belum selesai dan nggak tahu, belum diambil gitu. Kalau saya sih cuma nunggu aja gitu ya. Nunggu kalau memang mau diambil ya diambil, karena ini juga bukan milik saya, katanya seperti itu kata omnya. Akhirnya udah dijelasin seperti itu ya. Ya intinya begini, omnya tuh nggak bisa ngasih jawaban apa itu, siapa itu, karena gamelan tadi itu bukan punya omnya. Ternyata itu adalah titipan dari
seniornya yang udah meninggal. Sampai akhirnya Mbak Sari itu pulang ke kampungnya sana, ke Semarang, dan mendapat kabar lagi kurang lebih sekitar 2 bulan kemudian, kalau gamelan itu akhirnya diserahin atau dikasih ke omnya Mbak Sari. Nggak diambil lagi, tapi ya udah dikasih aja. Dan ya sampai saat cerita ini dibikin, gamelan itu tuh masih di ruangan itu. Meskipun jarang dimainin, tapi masih dirawat bagus sama omnya tadi. Mengenai sosok perempuan tua itu ya, sama omnya ternyata juga udah beberapa kali ngelihat sosok yang serupa seperti itu. Dan ya menurut omnya, ya udahlah, ini mungkin dia yang ngejagain gamelan ini gitu. Mungkin dia yang tinggal di salah satunya situ gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, atau mungkin memang sisa-sisa dari seniornya itu gitu. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu, kita cuma merawat gamelannya sebagai salah satu alat budaya gitu ya. Yang sayang kalau nggak dirawat, dia udah mengalami sejarah yang cukup panjang gitu. Wah, bahasanya itu ya bagus ya, halus banget. Seperti itu. Jadi ya tugas omnya, ya aku hanya bisa merawat. Sesekali nanti mungkin akan dibuka untuk umum gitu ya, untuk latihan siapapun yang berminat belajar gamelan tadi. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya dari Mbak Sari, yang sampai sekarang gamelannya itu masih ada di rumah kakek neneknya di Solo sana. Dan sosok itu juga katanya masih ada di sana. Wallahu a'lam, siapa itu nggak tahu. Mbak Sari juga nggak mau nyari tahu lagi. Dan setelah itu, semenjak datang ke rumah kakek neneknya itu ya, karena udah tahu cerita tadi, Mbak Sari pun udah masa bodoh dengan hal itu semua. Kalau malam-malam dengar suara gamelan bunyi gitu, meskipun bunyinya putus-putus kayak orang latihan kayak gitu, ya Mbak Sari udah mulai cuek. Dan kalau malam hari udah nggak berani deket-deket ruangan situ. Pokoknya harus di ruangan depan aja, nggak mau di taman. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Mbak Sari udah berbagi cerita ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.